Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita. Di minggu yang ketiga bulan Februari, bulan pemilu. Pemilihan umum yang baru saja kita selesaikan bersama, yang nantinya akan membentuk pemerintahan Republik Indonesia yang baru, yang bertugas melanjutkan warisan dari pemerintahan yang lama. Semoga Tuhan Yesus berkenan memberikan kepada kita seorang pemimpin yang tepat bagi bangsa ini. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah kepala pemerintahan yang sejati, yang maha kuasa, dan yang kekal. Sementara pemerintahan di dunia ini silih berganti dari zaman ke zaman, hanya ada satu pemerintahan yang tetap dan tidak pernah berganti, yaitu pemerintahan Kristus. Saudara-saudaraku, sebagaimana tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 13 yang mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya Dia sajalah yang dapat memberikan yang terbaik bagi umat manusia, segala bangsa. Inilah renungan kita di hari ini, saudara-saudaraku, pelajaran tentang kasih karunia. Karena sesungguhnya kasih karunia Allah itulah yang terbaik, yang termulia, dan yang terbesar yang disediakan Allah bagi umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu yang percaya, yang mengenal, dan yang mengerti Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya tema firman tengah minggu kita pada malam hari ini mengambil judul Pemerintahan Kristus dengan subtema Zaman Kasih Karunia. Agar kita pun percaya, mengenal, dan mengerti bahwa zaman ini adalah zaman pemerintahan Kristus. Dan kalau zaman ini adalah zaman pemerintahan Kristus, itu berarti bahwa zaman ini adalah zaman kasih karunia. Sekali lagi, saudara-saudaraku, zaman pemerintahan Kristus artinya zaman kasih karunia. Saudara-saudaraku, sebagaimana yang diajarkan oleh para hamba Tuhan di masa-masa yang lalu. Para angkatan kakek-kakek kita yang mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman kasih karunia. Itu berarti tolok ukur daripada kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia sangat bergantung kepada kasih karunia Allah. Itu sebabnya kita harus mengenal kasih karunia Allah. Kita harus mengerti kasih karunia Allah. Terutama bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh damai sejahtera dan bahagia oleh kasih karunia Allah. Untuk itu mari kita mulai membuka satu pelajaran dasar tentang kasih karunia Allah yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 14-18. Saya bacakan, saudaraku. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Inilah, saudara-saudaraku, riwayat daripada Tuhan Yesus Kristus, riwayat singkat Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam kalimat terakhir atau ayat terakhir, bagian penutup sekaligus kesimpulan dari perikop Yohanes pasal 1 yang berjudul Firman yang menjadi manusia. Ini adalah pelajaran dasar kasih karunia Allah yang akan kita pelajari nanti bersama juga dengan pelajaran lanjutannya. Yang ini disebut sebagai pelajaran dasar
karena saudara-saudaraku isinya merupakan latar belakang atau asal-usul kehadiran atau kelahiran Yesus Kristus menjadi manusia di tengah umatnya Israel. Sesuai dengan tertulis di dalam ayat 14, saudaraku, kita pelajari, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah satu keterangan yang singkat, padat, dan terperinci, yang memimpin kita untuk memandang Tuhan Yesus Kristus di dalam dua perspektif atau dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah kita memandang Tuhan Yesus Kristus dalam wujud firman. Firman yang diam di antara umatnya. Apakah itu, saudara-saudaraku? Itulah perkataan dan pengajaran-pengajaran Yesus Kristus yang tertulis di dalam kitab Injil Perjanjian Baru yang masih utuh sampai hari ini. Saudara-saudaraku, kitab Injil Perjanjian Baru itu adalah perjanjian Allah yang memiliki kemuliaan. Sebagaimana nampak dalam perspektif atau sudut pandang yang kedua, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus di dalam pribadi atau wujud manusia. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebutan daripada anak tunggal Bapa di sini adalah untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Mesias, kepribadian Allah yang diutus ke dunia dalam wujud manusia. Kemudian saudara-saudaraku, di dalam ayat selanjutnya ditegaskan kembali bahwa firman yang menjadi manusia itu sesungguhnya adalah Allah yang menjadi manusia. Hal ini didukung oleh kesaksian Yohanes Pembaptis di dalam ayatnya yang ke-15. Kita periksa ayat 15 kembali. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah ada, yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi terakhir dari Israel yang memiliki tugas yang khusus atau spesifik, yaitu sebagai, saudara-saudaraku, mempersiapkan jalan sebelum Yesus Kristus datang atau tampil di Israel. Dengan perkataan lain, Yohanes Pembaptis tampil untuk mendahului kedatangan Yesus Kristus. Namun di sini, saudara-saudaraku, Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dia. Jadi tugas Yohanes Pembaptis itu adalah untuk mendahului kedatangan Yesus Kristus, namun dia bersaksi, Yohanes bersaksi bahwa Yesus Kristus sudah mendahului dia atau sudah ada sebelum dia. Ini bukanlah sebuah paradok, melainkan satu kesaksian yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudaraku, Yesus Kristus telah ada dari mulanya. Allah yang menjadi manusia, Mesias atau Juru Selamat satu-satunya. Selanjutnya, saudara-saudaraku, ayat 16 menyatakan kunci atau intisari dari Allah yang menjadi manusia itu. Proses, saudara-saudaraku, bagaimana Allah menyediakan kasih karunia bagi umat manusia. Kita periksa kembali ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kata kunci di sini adalah kata kepenuhannya. Kepenuhannya di sini maknanya adalah, saudara-saudaraku, kegenapan dari rancangan kasih karunia Allah atau rancangan keselamatan umat manusia di dalam Yesus Kristus.
Maka kepenuhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dua peristiwa penting di dalam riwayat Yesus Kristus yang disebut sebagai Natal dan Paskah. Inilah kata kunci untuk memahami kasih karunia Allah, Natal dan Paskah. Natal atau kelahiran Yesus Kristus sebagai pelajaran dasar kasih karunia, dan saudara-saudaraku, Paskah perjanjian baru yang terdiri dari kematian dan kebangkitan sebagai pelajaran lanjutan kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku, pelajaran yang kita baca tadi di dalam Yohanes 1 adalah pelajaran dasar yang memiliki nuansa Natal atau nuansa kelahiran. Sedangkan pelajaran lanjutannya tertulis di dalam Yohanes pasal 3, di dalam ayat yang sangat populer di seluruh dunia. Kita periksa Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, di dalam ayat yang memiliki nuansa Paskah ini, tertulis alasan atau landasan dari Paskah perjanjian baru, yaitu karena kasih Allah yang begitu besar, yang teramat besar, bahkan kasih yang terbesar, karena Yesus yang dikorbankan adalah merupakan anugerah terbesar bagi umat manusia yang percaya, yang beriman kepadanya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah makna atau definisi kasih karunia Allah di dalam kata kunci Paskah. Kasih karunia Allah artinya kasih yang terbesar. Keselamatan yang kekal atau keselamatan yang permanen di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan definisi kasih karunia Allah di dalam kata kunci Natal? Itu tertulis di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Kita periksa Yesaya 9 ayat 6-7. Demikian firman Allah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Di dalam nubuatan tentang Natal ini tertulis yang menjadi alasan atau landasan dari kelahiran Yesus Kristus ke dunia, yaitu kecemburuan Tuhan semesta alam. Seperti tertulis dalam kalimat penutup ayat ke-7 tadi, saya bacakan kembali saudara-saudaraku. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Inilah yang menjadi makna atau definisi kasih karunia Allah di dalam kata kunci Natal. Kasih karunia Allah adalah kecemburuan Tuhan semesta alam. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Itulah api cemburu Allah atau kehangatan murka Allah. Satu definisi yang bertolak belakang dari definisi yang sebelumnya. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Sebelum diuraikan, saudara-saudaraku, mari terlebih dahulu kita menuntaskan nubuatan Nabi Yesaya ini. Kita simak ayat 6 yang berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja Damai. Di sini tertulis bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai kandidat atau sebagai mangku bumi, saudara-saudaraku, pemerintahan Kristus. Dikatakan di situ, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Natal ini dikatakan barulah kandidat karena pemerintahan Kristus barulah digenapi. Setelah rancangan kasih karunia Allah dipenuhi, yaitu Natal dan Paskah yang telah dipenuhi oleh Yesus Kristus dari kepenuhannya. Saudara-saudaraku, disinilah saudara-saudaraku Paskah Perjanjian Baru menjadi unik. Paskah Perjanjian Baru itu berbeda dengan Paskah Perjanjian Lama karena terdiri dari kematian dan kebangkitan, Jumat Agung, dan perayaan Paskah. Di sini kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadikan Paskah Perjanjian Baru lebih bermakna. Seperti tertulis di dalam kitab Matius. Kita periksa kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Lewat kebangkitannya, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus telah dinobatkan sebagai kepala pemerintahan di surga dan di bumi. Dan sebagai kepala pemerintahan, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan atau menetapkan amanat agungnya, yaitu pemerintahan Kristus di bumi seperti di surga harus dibangun melalui pemuritan dan kesaksian yang memuridkan. Ini berbicara, saudara-saudaraku, tentang hak dan tanggung jawab sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus telah menunaikan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya, saudara-saudaraku, maka ia pun dinobatkan sebagai kepala pemerintahan Kristus. Sehingga tersedialah kasih karunia demi kasih karunia yang disediakan hanya kepada setiap umat yang berhak. Siapakah umat yang berhak itu? Yaitu mereka yang memenuhi kewajibannya, tanggung jawabnya untuk menjadi saksi, untuk menjadi murid, dan untuk menjadi saksi yang memuridkan. Nah, bagaimana saudara-saudaraku dengan umat manusia yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu? Tertulis dalam nubuatan Nabi Yesaya tadi, yang tersedia bagi mereka bukanlah kasih karunia demi kasih karunia. Dengan perkataan lain, orang-orang yang tidak melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu tidak memiliki hak atas kasih yang terbesar atau keselamatan yang kekal. Tidak berhak atas Immanuel, penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kehidupan ini di bumi seperti di surga. Umat yang tidak melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus akan menerima azab, yaitu kehangatan murka Allah, api cemburu Allah. Itulah yang dimaksud sebagai kedaulatan pemerintahan Kristus sesuai dengan keempat gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus. Penasihat yang ajaib atau guru yang sejati, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai atau Raja di atas segala raja. Dialah anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa. Duduk di pangkuan Bapa maknanya adalah satu kedudukan atau satu singgasana dengan Allah. Dialah Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, atau
Injil Perjanjian Baru yang diam bersama dengan kita, satu-satunya kebenaran yang merepresentasikan ketuhanan yang Maha Esa. Akhir kata, saudara-saudaraku, semoga lewat ibadah tengah minggu ini, pemahaman kita tentang kasih karunia Allah menjadi lebih lengkap. Bahwa ternyata kasih karunia Allah itu bukan hanya terdiri dari satu dimensi, namun dua dimensi sekaligus, yaitu kasih dan cemburu di saat yang bersamaan. Ibarat sekeping koin, saudara-saudaraku, sekeping koin yang memiliki dua sisi yang berbeda permukaannya. Kasih dan cemburu. Sesungguhnya itulah hakikat Allah. Artinya hanya Allah saja yang berhak seperti itu. Berhak atas kasih dan berhak atas cemburu. Manusia, saudara-saudaraku, wajib memiliki kasih, tapi dilarang untuk cemburu, apalagi murka, supaya dapat layak membangun pemerintahan Kristus di dunia ini dengan kasih. Kasih yang berlandaskan hukum kasih, yang menggenapi atau menyempurnakan hukum Taurat. Itulah tadi isi daripada kesimpulan, saudara-saudaraku, Yohanes 1, firman yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudaraku, apa makna daripada zaman kasih karunia? Kita lihat saja apa yang sedang terjadi di dunia ini. Di zaman sekarang ini, dunia sedang dilanda krisis. Krisis yang berkelanjutan sejak COVID-19. Mengapa begitu, saudara-saudaraku? Kasih karunia Allah. Kecemburuan Tuhan semesta alam atas dunia yang semakin fasik. Bagaimana dengan Indonesia? Oh, Indonesia baru saja melaksanakan pemilu, memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyatnya. Bagaimana dengan masa depan pemerintahan yang baru nanti di tengah-tengah krisis dunia ini? Tergantung kepada kasih karunia Allah yang harus diupayakan, yang harus diundang kasih karunia sebagai kasih yang terbesar itu. Lewat ketaatan kita, umat Kristus di zaman ini dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pertama, menjadi murid. Jadi murid dulu, saudara-saudaraku ya, supaya benar. Barulah kita dapat menjadi saksi yang memuridkan. Yang memuridkan saudara dan saudari kita sebangsa dan setanah air. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar Roh Kudus saja yang melanjutkan pelajaran ini, saudara-saudaraku, untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan menutup ibadah ini dengan doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Mataku tertuju padamu.
hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang perkasa, Raja damai, Raja segala raja. Sungguh di malam hari ini hati kami bersuka cita, penuh dan melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa, atas perkenan dan pimpinanmu di dalam ibadah tengah minggu kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau Engkau telah melawat kami dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu yang mengajarkan kepada kami satu yang terbaik, yang terbesar, yang termulia yang Kau sediakan bagi kami, yaitu kasih karunia-Mu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu ini sudah selesai berkata-kata, namun biarlah Roh-Mu yang kudus terus melanjutkan pelajaran ini Tuhan di dalam hati dan sanubari kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa di dalam setiap rumah tangga umat yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini. Biarlah kiranya hadirat-Mu itu Tuhan Yesus menjamah seisi rumah tangga kami, mempersatukan kami di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu. Memancarlah kiranya hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu ke sekeliling rumah tangga kami, kepada tetangga-tetangga, kepada mereka yang ada di lingkungan kami ini, sejauh-jauh kasih-Mu menjangkau, agar mereka boleh merasakan getaran-getaran kasih-Mu, dan oleh kemuliaan-Mu mereka boleh ditarik untuk datang bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan kehidupan seluruh umat-Mu, sidang jemaat GBS Baladewa, dari yang termuda sampai yang tertua, hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berwira swasta, dan berdagang. Nyatalah kiranya pemerintahan-Mu, kedaulatan-Mu dalam kehidupan umat-Mu setiap hari. Terutama Tuhan, curahkanlah kasih dan sayang-Mu kepada sesama kami yang kecil dan lemah, para janda, anak yatim, dan para manula Tuhan yang kami kasihi. Engkau kiranya juga yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang letih lesu, pulihkanlah dan sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar umat-Mu boleh dengan sebebas-bebasnya beribadah kepadamu. Kami juga berdoa untuk jam-jam ibadah yang dilayani di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin, hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah peribadatan umat-Mu. Ibadah tengah minggu anak besok Tuhan, demikian juga ibadah kaum wanita, ibadah pos doa Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ibadah kaum wanita dan ibadah pemuda di hari Sabtu, demikian juga terlebih ibadah raya kami yang dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu dan ibadah kaum pria. Biarlah Bapa di dalam surga, hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami, sehingga umat-Mu yang datang beribadah pulang membawa berkat dan jamahan-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi seluruh hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu yang mendapat bagian di dalam pelayanan ini, agar mereka Tuhan boleh mempersiapkan dirinya untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahannya hidup yang kudus dan berkenan kepadamu. Haleluya. Jaga dan pelihara kiranya Bapa gereja-Mu daripada yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, demikian juga ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel.
Lenganmu yang kuat dan tanganmu yang ajaib itulah Tuhan yang terulur dan menghentikan peperangan dan kekerasan penumpahan darah yang ada di Gaza sekitarnya. Kuat kuasa mulai yang mendamaikan bangsa Israel dan bangsa Palestina. Kuat kuasa mulai membagari dan melindungi bangsa Israel di tengah-tengah krisis dunia ini. Kirimkanlah pekerja-pekerjamu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil di Israel, terutama dari kedua belas suku umat pilihanmu. Utuslah mereka ke seluruh penjuru pelosok Israel diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam namamu, agar namamu Tuhan Yesus Kristus menjadi masyhur, dihormati, disegani, dimuliakan di seluruh Israel. Haleluya. Berkat-Mu bagi kota Yerusalem menjadi kota damai sejahtera sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu dari semula, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus untuk memberkati para peziarah dari seluruh dunia dan penduduk-penduduk di sana. Pulihkanlah perziarahan yang ada di Yerusalem. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan juga bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Jikalau kami sudah selesai Tuhan melaksanakan pemilu, satu permohonan kami yang Tuhan tidak berubah, yaitu mohon kiranya kuat kuasa-Mu yang menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dari bangsa kami. Dijauhkan dari segala pertikaian, percekcokan, bahkan penumpahan darah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, lindungi bangsa negara kami dari segala bencana dan tulah tanda-tanda akhir zaman. Selamatkan bangsa kami oleh kasih karunia-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia. Utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Indonesia diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam namamu, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi murid-murid-Mu, dan menjadi saksi-Mu, terutama untuk petobat baru para murid tadin. Pakailah mereka untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu. Lawat pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah, agar mereka Tuhan beroleh hikmat yang daripada-Mu, sehingga roh takut akan Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Mohon kiranya sementara tubuh kami terlelap dalam istirahat malam kami, roh kami berjaga-jaga oleh Roh-Mu yang kudus. Inilah Tuhan doa syafaat kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.